Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi Hidayatullah dari program studi ekonomi syariah dengan NIM 1710116043 akan mempresentasikan gambaran umum penelitian yang akan saya paparkan. Judul penelitian yang akan saya gunakan yaitu efektivitas penyaluran dana zakat pada Basnas Kota Bekasi. Latar belakangnya ini didasari bahwa kewajiban seorang muslim untuk menjalankan rukun Islam. Salah satu rukun Islam untuk seorang muslim yaitu mengeluarkan hartanya untuk berzakat kepada orang yang membutuhkan atau mustahik. Selanjutnya pula didasari juga pada mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, yang dimana mayoritas tersebut terbesar di dunia, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi meningkat setiap tahunnya, terkhususnya untuk ekonomi syariah. Di ekonomi syariah, instrumen keuangan syariah yang paling diidamkan atau ujung tombak dari instrumen keuangan syariah yaitu zakat. Diharapkan dengan adanya zakat tidak terjadi penimbunan atau meminimalisir penimbunan yang mengakibatkan ketimpangan sosial antara orang yang mempunyai harta atau muzaki maupun orang yang kurang mempunyai harta atau mustahik. Selanjutnya, pada zakat itu sendiri pengelolaan di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat yang ada di nasional itu disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional. Wewenangnya adalah untuk mengelola zakat secara nasional. Dengan begitu, potensi zakat di Indonesia segera didapatkan. Andini 2020 memperkirakan kemampuan zakat pada tahun 2020 ke tingkat maksimal, maksud saya, di Indonesia bisa mencapai kisaran 230 triliun rupiah. Namun pada kenyataannya atau faktanya, angka sebesar itu tidak sebanding dengan yang diperoleh oleh Basnas. Zakat yang terkumpul hanya sekitar 3,5% atau sekitar 8 triliun rupiah dan dana yang disalurkan hanya sekitar 6 triliun rupiah. Menurut dari kajian Fakriyah, contohnya yaitu Basnas Kota Bekasi mengalami penurunan pada penyaluran dana di program Bekasi Cerdas tahun 2013 hingga 2015. Selanjutnya juga pada penyaluran dana di Basnas Kota Bekasi tahun 2018 juga mengalami penurunan hingga mencapai penyaluran dananya sekitar 1 miliar 16 juta rupiah. Padahal di tahun 2017 penyaluran dana zakat mencapai tertinggi yaitu sekitar 1,6 miliar rupiah. Padahal di tahun sebelumnya juga sekitar 1,5 miliar pada tahun 2016. Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut, yaitu bagaimana strategi penyaluran dana zakat pada Basnas Kota Bekasi. Yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada Basnas Kota Bekasi. Tujuan masalah yaitu untuk menganalisa strategi penyaluran dana zakat pada Basnas Kota Bekasi dan untuk menganalisa tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada Basnas Kota Bekasi. Tinjauan pustaka
Yaitu dari penelitian terdahulu, efektivitas penyaluran zakat sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yaitu Fakriyah, untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Dalam penelitiannya, laporan keuangan tersebut sudah teratur secara merata, tetapi hal tersebut terbukti efektif pada penyaluran dana zakat pada program Bekasi Peduli. Dari kajian tersebut, peneliti menemukan efektivitas penyaluran dana zakat masih belum banyak dilakukan secara mendalam, khususnya pada Basnas Kota Bekasi. Untuk pengertian efektivitas, landasan teorinya itu ada pengertian efektivitas dari Hidayat 2006. Efektivitas adalah suatu tolak ukur untuk mengemukakan berapa tinggi target kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah diraih. Di mana semakin tinggi tolak ukur presentasi target yang diraih, maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Begitu sebaliknya. Selanjutnya, indikator efektivitas menurut SP Siagian ada yaitu sebagai berikut. Tujuan yang ingin diraih. Selanjutnya, strategi untuk mencapai tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan, perencanaan yang detail dan mendalam, penyusunan program yang tepat sasaran, adanya sarana dan prasarana kerja yang lengkap, pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat mendidik. Selanjutnya, ada teori zakat menurut Judira mendefinisikan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, khususnya bagi para agniya atau hartawan, yang kekayaannya telah memasuki garis minimum nisyab serta dalam kurun 365 hari atau haul. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan keadilan ekonomi yang merata. Selanjutnya ada hukum zakat, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu ada di surat At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 43, dan Al-Baqarah ayat 267. Syarat-syarat zakat yaitu berakal dan balik, Islam, berkecukupan, harta yang memenuhi hisab dan halal. Fungsi dan tujuannya itu dirangkum oleh peneliti, yaitu untuk menghilangkan dari sifat kikir, menyucikan diri, dan memiliki rasa tanggung jawab. Mekanisme penyaluran zakat menurut Mumaina itu ada 4, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif produktif konvensional, dan produktif kreatif. Selanjutnya ada 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk metodologi yang akan peneliti lakukan, yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Menurut Meleong itu, prosedur penelitiannya membuahkan data deskriptif berbentuk perkataan yang tertulis maupun lisan, dan tingkah laku informan yang diamati. Lokasi penelitiannya dilakukan di kantor Basnas Kota Bekasi. Data primer yaitu informan akan ditujukan kepada Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta ke karyawan pelaksanaan distribusi. Data sekundernya menggunakan informasi tambahan seperti buku, artikel ilmiah, maupun tulisan-tulisan yang menyangkut analisa penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengolahan data itu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk teknik validitas data menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai perbandingan terhadap data yang peneliti dapatkan. Untuk teknik analisa datanya, peneliti bertemu dengan informan dan melakukan wawancara secara mendalam. Selanjutnya, peneliti membentuk transkrip hasil wawancara dengan mengulang kembali rekaman wawancara berdasarkan apa yang telah diucapkan oleh informan. Selanjutnya, peneliti membuat reduksi data, yaitu mengambil data yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan yang
Dan selanjutnya, penyajian data akan disajikan dalam bentuk naratif dan, terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil, wawancara. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.